Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali anak-anakku kelas 12, kelas elektronika teknik audio video, siswa SMK PGRI 1 Sumedang. Yang pada hari ini mungkin kalian semua masih tetap kita melakukan proses pembelajaran secara daring atau secara online, baik itu melalui Google Classroom, kemudian melalui tutorial di YouTube, kemudian di grup WhatsApp, grup Telegram, ya. Semua kita lakukan dan masih belum ada keputusan sampai kapan kita akan seperti ini. Dan tentunya juga secara psikologi, secara mental kalian juga sudah mulai merasakan kejenuhan yang sangat luar biasa. Lama kita tidak ke sekolah, lama kita tidak memakai baju seragam, tentu ada kerinduan yang amat sangat. Tapi tentunya apa yang kita lakukan selama ini, apa yang kita lakukan hari ini, tentu juga ini merupakan pertama himbauan dari pemerintah, kemudian juga protokol COVID, ya, karena pandemi ini masih belum selesai dan masih menampakkan aktivitasnya yang sangat luar biasa, apalagi di masa-masa new normal ini. Bukannya malah mengurangi, tapi malah menjadi menambah orang-orang yang memang terkena COVID-19. Dan tentunya saya juga tidak berharap untuk anak-anakku semua, semoga kalian semua sehat, ya. Keluarga, orang tua, sanak saudara semua. Dan tentunya juga hal yang paling pertama kita lakukan yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon perlindungan, memohon kesehatan, ya. Memohon keselamatan. Semoga kita semua terhindar daripada COVID-19 ini dan bangsa Indonesia kembali pulih seperti sedia kala, sehingga kita bisa melakukan aktivitas, melakukan kegiatan pembelajaran tentunya, ya, di sekolah seperti biasa lagi. Namun demikian anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini kita tidak akan berbicara tentang materi pembelajaran untuk minggu ini, ya. Mari kita relaksasi sejenak, dan yang terpenting adalah bagaimana kamu masih tetap memiliki tujuan, masih memiliki passion sebagai siswa SMK. Yang tentunya siswa SMK dengan pola pembelajaran vokasi ini sangat diharapkan memiliki kemampuan, kompetensi dalam program keahliannya masing-masing. Nah, kamu anak kelas 3 apalagi, ya, akan menghadapi sesi-sesi akhir proses pembelajaran di SMK, ya. Sesi akhir pembelajaran di SMK bukan berarti kamu berhenti belajar sampai tamat SMK mendapatkan ijazah, ya. Yang namanya belajar tentunya sepanjang hayat dikandung badan, kita terus belajar mencari ilmu apapun. Semakin banyak disiplin ilmu yang kita dapatkan, semakin banyak disiplin ilmu yang kita kuasai, yang kita mampu, ini akan menjadi salah satu sarana kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Anak elektronika bukan berarti kamu tidak boleh belajar tentang pemrograman, tidak boleh belajar tentang permesinan, tidak boleh belajar tentang bangunan, tidak boleh belajar tentang desain. Kalau bisa, selain daripada kamu belajar tentang elektronika yang secara formal kamu pelajari di sekolah di SMK PGRI 1 Sumedang, tentunya juga kamu pelajari hal-hal lain, ya, sehingga ilmu pengetahuan dan wawasan kamu akan semakin bertambah. Apalagi saat ini kita banyak diam di rumah,
tidak perlu banyak melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah yang tidak perlu, yang tidak amat sangat penting. Ini bisa dimanfaatkan oleh kamu untuk belajar, untuk mencari ide-ide gagasan, sehingga kamu punya gambaran kreativitas yang akan kita buat, yang akan kita kembangkan, baik untuk hobi, baik untuk usaha, ya. Banyak hal yang bisa kalian lakukan. Dan tujuan daripada pembelajaran di SMK tentunya mendapatkan kompetensi, mendapatkan keahlian, bukan seperti sekolah-sekolah umum lainnya, ya, karena sudah berbasis vokasi, berbasis keterampilan, dengan harapan kamu keluar memiliki keterampilan, bisa diserap oleh dunia usaha dan dunia industri. Ya. Terlebih lagi kamu bisa menciptakan peluang usaha menjadi seorang wirausahawan. Itu yang terbaik. Ya, karena menjadi seorang pengusaha, ya, seorang wirausahawan tentu memiliki potensi nilai profit yang sangat besar daripada seorang employee, seorang pekerja. Kalau pekerja ya hanya sebatas gaji, sebatas upah, tetapi seorang wirausaha sebesar dia apapun sebagaimana besarnya dia untuk bekerja, ya, penghasilannya tentu akan berbanding lurus dengan apa yang dia kerjakan. Semakin dia getol, semakin dia mau berusaha, semakin besar peluang untuk mendapatkan penghasilan. Anak-anakku semua, anak kelas 3, kelas 12, kelas elektronika, SMK PGRI 1 Sumedang. Saya berharap tentu kamu tidak menyia-nyiakan kesempatan dan tidak bersantai-santai dalam menghadapi kondisi pandemi seperti ini, khususnya dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan pembelajaran. Karena bisa jadi kamu akan mengerjakan sesuatu yang hari ini tidak ada. Ya, kamu akan mengerjakan sesuatu pekerjaan yang hari ini tidak ada ilmu pengetahuannya. Belum ditemukan ilmu pengetahuannya. Tapi mungkin kamu nanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan kamu akan berhadapan dengan pekerjaan yang memang hari ini kamu belum pernah belajar. Ya. Mungkin cucu-cucu saya nanti, ya, akan bekerja, melakukan pekerjaan yang pada hari ini belum pernah kita lakukan dan belum pernah kita tahu. Salah satu contoh, ya, perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Mungkin pada saat saya waktu di SMK dulu seperti kalian tidak mengenal yang namanya Internet of Things. Kalau robot, yes, dari dulu memang ada, hanya pada skala industri yang sangat besar. Ya, tetapi hari ini, ya, hari ini kita semua tahu, mulai dari anak SD sampai dengan perguruan tinggi sudah mengenal yang namanya robot, bahkan bisa memprogram, bahkan robotnya lebih cerdas. Ya. Adanya Internet of Things yang semua bisa dilakukan dengan internet. Kemudian jaringan internet, jaringan wifi. Dulu nggak ada yang namanya seperti itu. Hanya ada saluran radio lah, saluran TV, UHF, PHF, melalui frekuensi, bermain di frekuensi. Tapi hari ini kita sudah mengenal yang namanya internet. Kita bisa menonton film dengan kualitas gambar yang sangat bagus. Kita bisa mendengarkan musik dengan kualitas musik yang sangat bagus. Kita bisa mencari informasi. Bahkan mungkin perpustakaan hampir tidak laku karena sekarang sudah dapat di searching, di googling di smartphone kalian semua. Apapun ilmunya, apapun yang kita butuhkan, semua sudah tersedia di server.
cukup sangat mudah. Dulu saya untuk mengetahui tentang ilmu pengetahuan lain, dulu saya di jurusan listrik, tapi hobi ke permesinan, kemudian hobi ke mebel, ya, ke perkayuan, dunia perkayuan, karena melihat teman-teman yang jurusan bangunan, teman-teman yang jurusan permesinan. Nah, saya mencoba untuk belajar juga, sehingga betah di perpustakaan. Bahkan mungkin ke perpustakaan daerah Sumedang, ya, saya pinjam buku, seminggu balikin, ganti judul yang baru, terus seperti itu. Sumber daripada bacaan, sumber gudang ilmu pada saat itu, masa-masanya saya hanya ada di perpustakaan, baik itu perpustakaan sekolah ataupun perpustakaan daerah milik Pemda Kabupaten Sumedang waktu itu. Itu saya pelanggan setia, keluar masuk pinjam buku di perpustakaan. Tapi hari ini perpustakaan sepi wajar, karena semua disiplin ilmu, semua informasi apapun dapat kita dapatkan melalui genggaman smartphone, ya. Makanya saya yakin kalau kamu memiliki passion, memiliki kemauan, memiliki kemampuan, ya, memiliki motivasi untuk mendapatkan ilmu, ya, karena ilmu adalah jembatan untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kamu tidak akan bodoh, kamu tidak akan bisa mengatakan saya tidak bisa, karena semuanya sudah tersedia di smartphone kamu. Kamu mau belajar apapun gampang. Materi dalam bentuk tulisan kamu bisa lihat, materi dalam bentuk visual, ya, tutorialnya kamu bisa lihat di YouTube. Apa yang susah? Sangat gampang, ya. Proses meniru itu gampang. Jadi kalau kita pengen sukses, kita tiru orang sukses. Kalau kita ingin pintar, kita tiru orang pintar. Bagaimana dia kerja kerasnya? Mungkin baca bukunya sampai larut malam. Dia tidak pernah mengenal lelah untuk mendapatkan ilmu, karena yakin bahwa suatu saat ilmu itu akan bermanfaat, terutama bagi dirinya dulu, ya. Ilmu yang bermanfaat yang akan terus mengalir, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, ilmu yang bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, mungkin nanti buat anak cucu kita, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, ya. Itulah ilmu yang bermanfaat. Dan otomatis, ya, janji Allah bahwa orang yang berilmu akan dinaikkan derajatnya, bukan hanya sekedar di bidang ilmu agama saja, ya. Ilmu teknologi pun ini akan menjadi manfaat dan meningkatkan derajat orang tersebut. Contoh, seorang profesor, doktor, engineering B.J. Habibie, ya. Beliau almarhum, seorang presiden juga, terlahir dari keluarga yang biasa-biasa tetapi memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, sehingga berakhir menjadi orang yang sangat luar biasa. Mulai dari masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, sampai rakyat internasional mengenal siapa seorang B.J. Habibie, seorang teknokrat yang sangat luar biasa. Itu inspirasi saya. Saya pernah membaca tentang sejarah kehidupannya, biografinya, dan perjuangan untuk mendapatkan ilmu sangat luar biasa. Nah, kita yang sekarang dengan kelengkapan yang sangat begitu lengkap, sarana yang sangat begitu mendukung untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, ya. Tetapi kenapa kita masih berleha-leha, bersantai-santai ria, ya, yang pada akhirnya kita terlena dengan
waktu. Ya. Pada saat kita mau melamar kerja, masuk ke industri dunia kerja, melakukan interview, kemudian ada tes, kamu bingung di situ. Barulah penyesalan itu akan ada. Menyesal dulu kita sekolah nggak bener. Padahal waktu itu yang sangat utama. Waktu, manfaatkan waktu. Makanya pada saat pandemi seperti ini, saya harapkan anak-anakku semua, tolong kamu jaga semangat untuk belajar, naikkan motivasi kamu untuk terus bisa berkarya, terus untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, walaupun dalam kondisi seperti ini kita belajar online. Karena saya yakin kalau kamu bisa memanfaatkan media online, ya, sumber informasi itu sangat begitu banyak, baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu contoh, kamu ingin membuat sebuah rangkaian amplifier yang belum pernah ada di Indonesia, skemanya, sistemnya, kamu bisa cari, kamu bisa tiru, kamu bisa kembangkan. Kamu bisa kembangkan. Gak ngerti Pak bahasanya, ada Google Translate. Apa saya yang susah? Apakah itu mau yang made in Rusia, Amerika, made in Arab, made in China, ya. Negara-negara yang bahasanya belum pernah kita kenal, tapi kita bisa terjemahkan dengan melalui Google Translate. Gampang kan? Tidak ada yang susah hari ini tuh. Kalau hari ini ada orang yang masih nyebut susah untuk belajar, saya kira perlu periksa. Kamu jangan terlena pada sebuah permainan-permainan. Kamu jangan terlena pada dunia game. Mungkin bagi sebagian orang itu akan menjadikan ladang usaha. Tapi mungkin bagi sebagian orang juga sekedar hobi. Tapi ingat, gitu. Ya. Jangan kamu ngulik game tapi pada akhirnya kamu lupa segalanya. Ya. Apalagi sampai lupa dengan yang namanya Tuhan, Allah. Jadi tolong anak-anakku semuanya, kita refleksi sejenak, ya. Tolong pikirkan, tolong resapi, maknai pertemuan hari ini, bahwa apa sih tujuan kamu masuk SMK? Apa sih tujuan akhir kamu setelah keluar dari SMK? Tentunya bekerja, tentunya membuka usaha. Suatu saat kamu akan berkeluarga. Suatu saat kamu ingin menikah dan akan dikaruniai anak, karuniai istri atau suami. Ya. Bagi laki-laki tentunya itu adalah tanggung jawab besar. Arijalu qawwamun 'alan nisa. Tanggung jawab besar bagi kamu. Bagaimana bisa menafkahi anak istri kamu. Ya. Bagaimana kamu bisa mendidik, menjadikan keluarga kamu, anak-anak kamu, istri kamu. Nah, kalau kita terbatas ilmu pengetahuannya, kalau kita terbatas pengalaman, wawasan, mungkin keluarga kamu juga akan menjadi keluarga yang terbatas dalam wawasan. Kita kan mau hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini. Kamu hari ini seperti ini, baik dari sisi finansial, baik dari sisi kemampuan, ilmu pengetahuan, tapi anak kamu, keluarga kamu jangan sampai sama seperti kamu, harus lebih. Hari ini kamu ranking, misalkan kamu punya prestasi A, anak kamu berarti harus punya prestasi A+. Ya. Atau mungkin seperti yang saya bilang tadi, bahwa anak kamu nanti akan mengerjakan sesuatu yang hari ini belum pernah ada. Ya. Seperti hari ini
kita bisa melakukan video conference, melakukan pembelajaran secara online. Mungkin sebagian masyarakat di Indonesia banyak yang belum paham, belum mengerti. Wah, semakin aneh pembelajarannya, harus melalui online, gini mana, kita nggak paham, kita nggak ini. Banyak kan seperti itu. Pertama mungkin keterbatasan dari pengalaman. Berada di wilayah pedesaan yang memang belum, kurang tersentuh dengan perkembangan, bisa jadi. Tapi kalau hari ini generasi kamu tidak tahu, tidak melek yang namanya teknologi, saya kira wah, mendingan kamu jangan hidup zaman ini, mending zaman batu saja. Karena keinginannya hanya satu, kamu hanya ingin nyaman tanpa memperdulikan yang lain. Kamu keluar dari zona aman, keluar dari zona nyaman, tingkatkan motivasi untuk belajar, ya. Cari sumber-sumber keilmuan yang lain, ya. Manfaatkan yang namanya gadget, smartphone, ya. Disebutnya juga smartphone, ya. HP yang pintar, yang apapun yang kita mau akan kita dapatkan, bisa melakukan apapun. Nah, ini tolong dimanfaatkan. Kecanggihan-kecanggihan modernisasi sistem digital, ikuti update lah. Jangan hanya update status, tapi update ilmu pengetahuan dan teknologi. Ikuti perkembangannya. Jika kamu tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka kamu akan tergerus oleh zaman. Kamu akan tertinggal. Jika kamu tidak update terhadap teknologi, tidak update terhadap ilmu pengetahuan, saya yakin suatu saat kamu akan tergerus. Karena persaingan begitu ketat. Sistem global yang sudah membebaskan tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia, pun demikian mungkin sebaliknya. Kita jangan sampai jadi tamu di rumah sendiri, kuasai semua. Tentunya harus dengan ilmu pengetahuan, harus dengan kemampuan, harus dengan kompetensi, harus dengan keahlian. Ahli dalam bertindak, ahli dalam berpikir, ahli dalam strategi. Itu anak SMK. Karena pembelajaran vokasi seperti itu. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah tim yang sangat luar biasa hebat. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan yang lain. Bukan hanya sekedar kamu pegang solder, baca komponen, bukan hanya sekedar itu. Ya. Karena yang namanya dunia kerja membutuhkan keluasan kita, membutuhkan attitude kita, karakter sikap kita. Itu harus kita jaga, kita pupuk sedemikian rupa sehingga kamu akan menjadi seorang pribadi yang sangat luar biasa. Kamu akan menjadi seorang ilmuwan yang sangat luar biasa, dan ilmu kamu akan bermanfaat. Saya yakin. Ya. Orang bodoh kaya beruntung. Hanya keberuntungan. Orang bodoh kaya hanya keberuntungan atau warisan. Tapi kalau orang pintar, orang cerdas, kaya, wajar. Contoh, mungkin kalian melihat kehidupan saya sehari-hari, ya, mulai dari ngajar, kemudian mulai dari setelah ngajar jadi tukang elas, jadi tukang bangunan, kerja kasar, hayu, bikin sistem otomatisasi, baik itu IoT, sistem penggerak, robotik,
Apakah itu didapatkan hanya dengan simsalabim gitu? Tidak, semua melalui proses. Semua melalui proses. Untuk menjadi saya paham terhadap bangunan dan di label dicap menjadi seorang tukang bangunan, bukan kenek atau laden ya, menjadi tukang bahkan desain, membuat sebuah desain rumah dengan 3 dimensi, itu adalah proses belajar dari pengalaman, belajar dari para tukang-tukang, kemudian kita tambah ya, secara teoritisnya banyak membaca di Google, banyak membaca buku, referensi, bagaimana menghitung tentang project, banyak buku-buku, banyak e-book yang gratisan yang kita bisa sedot dan kita baca ya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan tapi kita kerjakan, kita lihat di tutorial, sehingga pada saat penghasilan kita tidak ada dari sumber A, kita punya sumber B. Tidak ada dari sumber B, kita punya dari sumber C. Tidak ada dari sumber C, kita dari sumber D. Dari sumber D tidak ada, kita punya dari sumber E. Terus karena apa? Karena ilmu pengetahuan kita, kemampuan kita, life skill kita banyak, beragam, beraneka ragam. Kalau kita tidak seperti itu, susah. Kita tidak update dengan teknologi saat ini, sudah tergerus. Hanya jadi penonton, diam. Dan semua mengandalkan orang lain. Ya, semua akan mengandalkan orang lain. Kecuali kalau kamu punya warisan yang bisa bertahan dalam 7 turunan, mungkin 70 turunan, tidak akan pernah habis-habis, baru boleh kamu diam aja. Nah, model-model kita seperti ini tentunya harus mau bekerja keras dari awal ya. Ibarat waktu pagi, kalau kamu santai saja bangunnya, tentu kamu akan tergesa-gesa untuk ke sekolah, lupa makan, mungkin lupa bawa buku, PR dan tugas ketinggalan ya. Pada saat di sekolah gelisah, ngantuk karena belum sarapan. Sama kehidupan juga. Kalau masa muda kamu diibaratkan pagi hari ya, kamu santai-santai saja, pada saat masuk masa tua kamu akan tergesa-gesa. Jadi kamu harus punya target, umur 40 kamu harus freedom, kamu harus bebas finansial, kamu harus menguasai semua bidang keilmuan, kamu harus menjadi orang pertama yang update terhadap ilmu pengetahuan. Jadi itu harapan saya ya, harapan saya yang ingin saya sampaikan, dekat sekali dengan anak-anakku. Ini karena kecintaan saya, karena kasih sayang saya. Kamu bukan murid tapi anak. Murid mungkin hanya sebatas murid. Kamu anak-anak saya yang saya banggakan, yang saya punya harapan besar untuk kamu semua. Kamu menjadi orang-orang yang sukses. Makanya saya titip, saya amanat, lahir batin dunia akhirat ya. Tolong kamu tingkatkan motivasi, apapun kondisinya saat ini, jangan menjadi penghalang bagi kamu untuk mencari, menggali ilmu pengetahuan ya, menjadi motivasi kamu menjadi pribadi yang luar biasa. Sekali lagi, tolong manfaatkan pembelajaran daring ini secara maksimal, karena yang dapat memaksimalkan adalah kamu sendiri, bukan guru, bukan media, tetapi pribadi kamu sendiri yang bisa memaksimalkan proses pembelajaran daring ini. Hanya kamu, tidak ada yang lain. Bukan saya yang menjadi tutor, bukan lembaga sekolah, bukan kepala sekolah, tetapi kamu yang dapat memaksimalkan proses pembelajaran secara daring. Hanya kamu pribadi.
Kita di sekolah hanya menyediakan media pembelajaran secara online, baik itu dalam bentuk video, baik itu dalam bentuk siaran langsung, baik itu dalam bentuk PDF, baik itu dalam bentuk PowerPoint penjelasannya, baik itu dalam bentuk tutorial untuk praktek-praktek dan analisisnya. Tetapi itu semua akan menjadi tidak ada pada saat kamu tidak memaksimalkan semua itu. Jadi kembali lagi kepada kamu, walaupun di rumah belajar tanpa dihadiri secara langsung oleh tutor, oleh guru, tidak ada hukuman, tidak ada bimbingan langsung dari guru, tetapi bimbinglah pribadi-pribadi kamu oleh pribadi kamu yang sejati untuk mendapatkan ilmu pengetahuan secara maksimal. Itu anak-anakku semua yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Tolong sekali lagi ya anak-anakku semua, informasikan kepada yang lain yang mungkin belum menonton siaran saya ini ya. Tolong kamu kasih tahu bagi yang sudah menonton, jangan menonton setengah, tonton sampai akhir ya. Walaupun peringatan ini di akhir, karena semua peringatan selalu ada di akhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf salah-salah kata. Tidak lain, ini adalah bentuk kasih sayang saya dan sebagai relaksasi saja ya, supaya kamu tidak jenuh di rumah. Silakan. Dan mungkin saya juga pernah janji untuk melakukan pertemuan-pertemuan secara langsung untuk kegiatan praktek, tapi tentunya masih menunggu izin dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan tatap muka praktek khususnya ya, karena kita sekolah kejuruan tentunya juga harus ada praktek. Tapi namun demikian saya titip sekali lagi, walaupun kita tidak praktek di sekolah, tapi tolong manfaatkan yang ada di rumah atau di tetangga dekat ya, atau melalui nonton di YouTube ya, tentang pembelajaran yang terkait, sehingga kamu minimal bisa tahu secara visual walaupun belum pegang atau belum mempraktekannya. Manfaatkan semua itu ya. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.